kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama'. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد خير الأتقياء وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الجزاء. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahid nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keberkahan beliau-beliau kita sabarataan masih bisa merasakan keamanan ada di muka bumi ini, yang mana dikatakan oleh Imamul Haddad, ahlu baitil Mustafa Tuburi hum amanul ardi fattakiri. Mereka anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW adalah pengaman di muka bumi ini. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, pemuka-pemuka agama, terlebih khusus kepada guru kita Ayahanda Guru Busu yang berhadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita. Teriring doa mudah-mudahan para habaib, syaraib dan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan, keluarga besar daripada sahibul haul, hadirin hadirat yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya yang berhadir mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan di dalam majlis yang mulia, di dalam suasana memperingati haul seorang ulama, haul seseorang yang telah dipilih oleh Allah selama hidupnya menjadi orang hebat, menjadi orang mulia. Sound bisa dibaiki? Sound system bunyinya kayak berpuntal-puntal. Baiki tukang sound. Cek. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul malam hari ini memperingati haul seseorang yang dipilih oleh Allah menjadi orang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena yang memilihkan manusia ini, di antara manusia ini dijadikan sebagai ulama itu adalah Allah. Yang memilihnya adalah Allah. Jelas apa ada suaranya? Efeknya tutup aja sekalian.
tutup, efeknya tutup aja, kan usah efek cek satu cek sudah ditutup semuanya. Minta rela lah. Sound system itu wayah ini roh, termasuk rohnya acara. Suksesnya acara tergantung sound systemnya baik apa kada. Amunnya bunyinya kada jelas, biar penceramahnya kayak apa aja orang kada kawan nangkap nasihatnya. Nah maka sound system ini diperhatikan baik-baik gitu. Perbaiki dulu bunyinya. Ini masih kayak mau ulang, bunyinya mau ulang. Minta rela lah, minta rela. Ini kada mau main kada bang, cuma menyambat gitu nah. Yang memilih seseorang menjadi ulama itu adalah Allah. Yang mengangkat derajat seseorang menjadi ulama, pelantikannya langsung Allah. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah melebihkan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat ketimbang hanya beriman biasa. Orang beriman derajatnya sudah tinggi di hadapan Allah. Kalau beriman plus berilmu pengetahuan, maka derajatnya ditingkatkan lagi oleh Allah. Nah yang melantik ini Allah. Nah sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, kata beliau, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin. Derajat orang alim di atas derajat orang yang beriman biasa-biasa aja itu 700 derajat. Bedanya 700 derajat antara orang beriman biasa dengan orang beriman plus pengetahuan agama, itu 700 derajatnya. Ma bainad darajatain khamsu mi'ati amin. Di antara satu derajat dengan derajat yang lain itu perjalanan 500 tahun. Jadi pun kita bahasakan dengan bahasa kita, sulit antara orang beriman biasa hendak mencapai menyamai derajat ulama. Sulit gitu. Jauh perbedaannya antara orang beriman biasa dengan orang beriman yang dipilih oleh Allah jadi ulama. Jauh benar derajatnya. Jauh, sangat-sangat jauh. Nah maka dari itu, tatkala kita melihat ada ulama baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, kita ambillah manfaat kepada beliau-beliau. Kita ambil manfaat. Yang hidup kita petik ilmu-ilmunya, yang masih ada di dunia ini kita datangi majelisnya, kita minta doanya. Jangan kada dijaga adab lawan ulama. Orang-orang wayah ini tada huluba foto daripada minta doa. Ini orang wayah ini. Sampai-sampai ada seorang habib dari Hadramaut, beliau mengatakan, saya aneh menyaksikan kehidupan orang-orang sekarang. Ketika bertemu dengan ulama, dia tidak lagi minta nasihat, tidak minta nasihat, tidak minta doa, tapi yang dipinta, Bib, kawalah baboto. Bila baparak pasti dah gitu, Bib, kawalah baboto. Guru, kawalah baboto. Inilah kesalahan kita wayah ini. Mestinya tatkala kita baparak lawan tuan-tuan guru, baparak lawan orang alim, di nomor satu kan minta nasihat dan minta doa.
Habis itu kalau diizini hanya foto. Paham? Nah, ini foto betul-betul minta nasihat kan dia. Nah, jangan kayak gitu. Lah, dijaga baik-baik. Ini kita lawan ulama yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal dunia, kita ambil keberkahan beliau. Sebab beliau-beliau ini orang yang dipilih Allah, hidupnya berberkah, meninggalnya pun masih berberkah. Bahkan mendatangi makom-makom mereka itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa, benar pahalanya tuh. Ada tuh pahalanya berziarah dengan orang alim lah, ulun kada ingat Pak. Ada dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasif. Bila kita melangi orang alim yang sudah meninggal dunia, satu huruf Al-Quran yang kita baca diberi gedung di dalam surga. Kalau ada khilaf kita coba buka kena di Tanqihul Qaul Al-Hasif, Syarah Lubabul Hadith. Meninggalnya mereka masih membawa barokah. Bahkan banyak di antara ulama-ulama kita, khusus di Kalsel ini, yang menjadi kunci-kunci khusus yang Allah letakkan kepada mereka. Ada misalnya ulama-ulama yang dijadikan untuk terbukanya futuh. Bilanya kita ini lambat menangkap ilmu, kada tapi pendapatan belajar ilmu, coba kita datangi makamnya beliau. Kita berdoa di tempatnya beliau, kita bertawassul di wadah sidin. Insya Allah dibukakan Allah futuh. Ada ulama kelas-kelas anak macam itu. Ada ulama yang misalnya diberi Allah Ta'ala menjadi kunci pembuka. Bila orang tidak jadi pejabat, nyaman ke situ, tawassulnya ke situ. Nah, datangi. Itu ulama-ulama yang sudah meninggal masih membawa keberkahan. Inilah ulama, inilah orang-orang alim. Nah, makanya sampai Nabi SAW menyebut dalam sabdanya yang mulia, akrimul ulama, muliakanlah para ulama, fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Karena mereka ulama ini menjadi lampu di dunia, menjadi penerang di akhirat. Inilah para ulama. Semakin banyak kita berkenalan lawan Tuan Guru, semakin banyak pula insya Allah yang akan memberi syafaat kita di hari kiamat. Karena ada 3 yang disebutkan memberi syafaat di hari kiamat itu. Yang pertama al-anbiya, tsumma ulama, tsumma syuhada. Kalau kita lawan nabi-nabi, kita kada kenal. Kita kada suah bertamuan lawan nabi-nabi, kada suah berpinanduan lawan nabi-nabi. Tapi kalau dengan ulama, alhamdulillah, kita bertamuan dengan guru kita, kita bertemuan dengan habaib-habaib kita. Siapa tahu di antara mereka yang kita kenal ini di akhirat kaina ada yang menolongi kita. Makanya makin banyak perkenalan dengan ulama makin bagus. Makin bagus ya. Kenal dengan ulama fulan, kenal dengan ulama fulan, kenal dengan habib fulan, kenal, banyak kenal. Harapannya mudah-mudahan di akhirat pun dikenal oleh beliau-beliau. Banyaki perkenalan lawan ulama-ulama, jangan terbalik perkenalan lawan artis. Lawan artis mana-mana aja patuh taros ini, patuh taros lawan artis. Hati-hati. Almarhum Muhammad Ahab, seseorang dikumpulkan lawan orang yang dicintainya. Hati-hati merancang nang artis saja, hati-hati di akhirat kita. Di dunia ini nyaman bang lawan artis, di akhirat Allah. Apakah bisa bahagia atau kada? Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya banyak kita mengenali para ulama-ulama kita. Orang yang menjadi ulama kada semudah membalik telapak tangan. Orang jadi tuan guru kada semudah membalik telapak tangan. Jangan pian pikir tatkala pian melihat ada tuan guru sukses, ada tuan guru besar, ada tuan guru hebat, jangan pian pikir beliau itu mendapatkan makom seperti itu dengan cara berleha-leha, dengan cara santai-santai. Ada, tapi mereka bermujahadah penuh dengan perjuangan mendapatkan itu. Nah, makanya yang penting pian kaji itu man nadhara ila bidayatir rijali sara siddiq. Apabila kita nih orang nang maitihi bidayahnya seseorang, maka ia akan menjadi siddiq. Awal-awal perjalanan sidin sebelum jadi orang besar itu yang dikaji. Ini akan membuat kita jadi orang yang hebat, jadi orang siddiq.
Kita bisa mencontoh kayak apa Sidin. Itu nanti kaji itu. Jangan sudah melihat Sidin sukses, bahnya nyamannya kayak Sidin tuh, bah nyamannya kayak Sidin tuh. Sebelum Sidin kayak itu, Sidin kayak apa? Itu harus kita kaji. Kita kaji bujur-bujur supaya kita bisa menelaah bagaimana perjalanan hidup beliau-beliau. Dan kita teliti, ternyata ulama-ulama yang sukses itu pasti awal-awal kehidupannya susah, kada nyaman, dicaci maki, difitnah, jadi makanan setiap hari. Itu perjalanan mereka sebelum jadi ulama, sebelum jadi ulama besar, sebelum jadi orang hebat. Mereka itu digojlok habis-habisan. Lihat Rasulullah SAW. Karena Nabi kita ini dipilih jadi Nabi yang paling hebat, jadi Nabi penutup para Nabi dan Rasul. Bahkan makhluk manapun kadada nang kawa meninggi atau menyamai. Makhluk manapun kadada nang kawa menyamai derajatnya dengan derajat Nabi Muhammad SAW. Bahkan malaikat pun kalah dengan derajatnya Nabi Muhammad. Apapun kalah dengan derajatnya Nabi Muhammad. Mulia Nabi Muhammad. Orang sehebat Nabi Muhammad, apakah ujiannya kadada? Malah ujiannya lebih berat daripada nabi-nabi yang lain. Umur 2 bulan Abah sudah meninggal dunia. Lahir sudah kada pernah melihat wajah Abah. 6 tahun umur dibawa mama ziarah ke Madinah. Pulik ziarah dari makamnya Abah, mama meninggal di kampung Abuan. Bayangkan ada umat umur 8 tahun, umur 6 tahun sampai 8 tahun diharagu oleh Kai Abdul Muttalib. 8 tahun umur Nabi, meninggal lagi Kai. Nabi masih perlu kasih sayang, tapi orang yang menyayangi Nabi semuanya diambil oleh Allah. Bayangkan ujiannya dia. Ini ujian untuk Nabi akhir zaman. Latihan mental supaya mental Nabi itu tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Bukan Allah Ta'ala tega lawan Nabi, ada. Tapi supaya mental Nabi Muhammad ini kada cengeng. Mental Nabi itu kuat, menghadapi kenyataan apapun Nabi bisa. Diuji mulai lagi halus. Diharagu oleh paman Abu Talib. Jakanya paman orang sufi nyaman, paman Nabi sederhana. Nabi pun sempat membilukan, maharagu kambing, malalah akan kambing, menggembala kambing. Terus menggini paman. Sampai umur 25 sempat mendagangkan dagangan Sayyidah Khadijah. Perjuangan Nabi Muhammad. Mulai ada titik bahagia ketika bersama Sayyidatina Khadijah. Mulai ada titik bahagia. Tapi umur 40 Nabi dilantik jadi Rasul. Malah tambah berat ujiannya Nabi. Datang ke Makkah, ya ayyuhan nas, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Manusia, sembahlah Allah, jangan mensyirikkan Allah sedikit pun. Ditentang habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa ikam ni Muhammad datang ke sini bisa-bisa. Tuhan kami tatap Tuhan nang bahari, lata uzza mana ubal. Itu Tuhan kami bahari. Ikam datang bisa-bisa madahkan Allah. Apa ini disariki orang, dicaci maki orang, disambati orang, disakiti orang. Itu diterima semuanya dengan lapang dada oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya kita menemukan catatan sejarah 23 tahun cuma waktu Nabi berdakwah, pengaruhnya sampai ke pelosok-pelosok dunia. Nabi mana yang ada dakwahnya sesingkat itu tapi bisa diterima di pelosok-pelosok dunia? Cuma Nabi kita Muhammad SAW. Keberhasilan Nabi Muhammad itu didapat bukan dengan santai-santai, tapi Nabi diuji terus oleh Allah. Akhirnya mentalnya tambah kuat, derajatnya tambah naik. Itu contoh daripada Nabi Muhammad. Demikian pula ulama-ulama kita. Yaitu ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita yang sukses dulu-dulunya sakitnya luar biasa. Macam Abah Guru Sekumpul, sukses. Tapi lihat sejarah beliau sebelum itu. Waktu mudanya nang kayak apa, nuntut ilmunya macam mana. Sampai juara 1 kada naik ya bagi sahnya. Adalah juara 1 kada naik. Abah Guru Sekumpul contohnya. Juara 1 tapi kada naik. Ya ke juara 1 mulai belagang, kada naik, wajar. Artinya ringking pahampihan. Ini juara 1 mulai muka. Juara 1 tapi kada naik. Abah Guru nama mengalaminya. Bayangkan lihat.
Macam-macam ujian itu dan ini diterima beliau, caci maki, fitnahan diterima oleh beliau. Akhirnya beliau jadi orang sukses. Coba kita belajar melihat itu. Kenapa Sidin sukses? Oh ini. Nah digawi Sidin. Bagaimana menuruti perjuangan beliau itu luar biasa. Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharud berhasil. Sekarang pondoknya jadi pondok besar, memiliki santri kurang lebih 15 ribuan, kurang lebihnya banyak. Dulu uyuh Sidin maulah pondok, uyuh mengganali pondok, gali lubang tutup lubang untuk membesarkan pondoknya beliau. Diuji oleh Allah macam-macam ujian. Tahu tang tuh hari-hari gali lubang tutup lubang, ujian daripada membangun pondok. Berdakwah Sidin ke pedalaman masuk. Berat perjalanan Sidin berdakwah bahari. Sebelum namanya dikenal, beliau dakwah ke pelosok-pelosok. Sampai dakwah ke pelosok itu membawa salon sorangan, membawa speaker, membawa sound system sorangan, membawa hijab, membawa tirai sorangan, gasan memisah antara jamaah laki-laki dan bini-bini supaya tidak ada ikhtilat di dalam majelis. Itu dilakukan oleh Abuya Al-Habib Hasan Baharud. Perjuangannya berat, masuk ke pedalaman tuh. Masuk sini ke pedalaman, bawa sorangan supaya kada mengalihi umat Nabi Muhammad. Malam ini mun kaya ulun masuk mengalihi orang, Pak. Karena waktu hanyaran berceramah sudah bermain momen-momen urusan son. Abuya Al-Habib Hasan kada. Sidin membawa sorangan. Tujuan Sidin apa? Memudahkan umat Nabi Muhammad. Kada merepoti umat Nabi Muhammad. Jadi orang kampung tuh kan jarang memperhatikan ayo kayak apa menukar son bahari ngalih. Maka Abuya dari kota membawa son ke pedalaman. Itu niatnya menyamani umat Nabi Muhammad SAW. Kan belajar tuh kita ke itulah, menyamani umat Nabi Muhammad sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita berilmu nyamaniakan umat Nabi Muhammad mendapati ilmu. Bahkan ada ulama yang bermimpi, orang soleh di zaman ini bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan ada dua yang paling aku sukai di zaman ini, kata Nabi. Ada dua yang paling aku sukai di zaman ini. Satu, orang yang memberi makan rohani umatku. Memberi makan rohani berarti bubuhan ulama, bubuhan tuan guru nang berdakwah, menyampaikan ilmu, memberi makan rohani umat Nabi Muhammad. Menyampaikan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu macam-macam. Ini termasuk gawian yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah orang-orang yang dipilih Allah jadi ulama. Beruntunglah anak-anak pian yang dipilih jadi ustadz. Beruntunglah anak-anak pian, menantu-menantu pian yang dipilih oleh Allah jadi guru-guru di pondok pesantren. Ini termasuk orang-orang yang dikatujui oleh Nabi Muhammad. Aku kata Nabi paling senang di zaman ini melihat ada orang memberi makan di umatku dengan makanan rohani. Yang kedua kata Nabi, aku paling senang melihat orang yang memberi makan jasmani umatku. Artinya ketujuh beri makan di orang, beri makan di nasi, berbagi nasi hari Jumat kah, berbagi misalnya seminggu sekali, atau hari-hari biar bagus benar. Bemasak hari-hari 3 liter, 4 liter bemasak di rumah tuh kan. Kita malam-malam biar bagi jalan-jalan di kota-kota besar nih. Jalan melihat ada orang-orang bagi nasi, bagi makanan. Ini Nabi paling ketujuh kayak ini. Orang berbagi-bagi makanan bola, bemasak boy. Banyak kena bagi-bagi, kayak itu bagi-bagi antari fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda dibari kayak itu Pian kan nama antar kata bapak. Tapi kalau nyuruh laki pian mah antari janda-janda bahaya. Bisa berpilih kayaknya. Bilanya jatuh di liongnya, jatuh tuh janda tua. Bilanya jamu, janda muda. Anu dibarinya, bilanya jatuh liongnya, itu anu bahaya kena jadinya. Namun pian nama antar langsung bilanya ke anak yatim biar aja laki pian nama antar. Bila ke janda-janda pian aja nama bagi. Itu, anak bahaya juga bang. Inge, alih warna balu-balu nih. Ini ada pantunnya kan iwak papuyu jamur sehari kan ngarannya balu dasar manyamani. Ujar juga bang, ujar mau juga nih.
Ya Allah. Nah, bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang jadi ulama lah, untung. Tapi yang kita lihati tadi dari sisi kehidupan Sidin, kenapa Sidin mulia macam itu yang kita kaji lah, itu yang kita kaji. Apalagi anak-anak pondok nih di sini, para lawan pondok, di sini para lawan pondok, ada pondok pesantren. Ketika anak-anak pondok pesantren melihat gurunya sukses, yang kalian kaji itu apa? Apa yang kalian kaji? Lihati guru ikam bisa sukses kayak itu, kayak apa Sidin? Itu nanti kaji. Ditakoni Sidin apa amalan, ditakoni Sidin apa kebiasaan. Itu guru pian bisa jadi orang kayak ini, apa amalan pian? Misalnya jawaban Sidin, aku mengamalkan sehari salawat 10.000. Nah turuti menjamu nang tawa ya loh. Coba takon dulu, itu resepnya Sidin misalnya kayak itu. Nah aku Sidin jadi sukses nih mengamalkan Senin Kamis puasa. Nah turuti juga kebatan. Itu tuh tugas kita nih menuruti kayak apa perjalanan hidup beliau-beliau. Nah hadirin sekalian, tatkala kita memperingati haul ulama, tatkala kita memperingati haul orang alim, maka di sini kita diingatkan akan pentingnya kita nih mengaji ilmu. Jangan kadaba ilmu agama, apalagi di Banjar nih majelis banyak, tuan guru banyak, habaib banyak. Tinggal kitanya mau kada hadir di majelis. Diberi Tuhan taufik apa kada hadir di majelis. Nah, tinggal kitanya lagi. Tinggal kitanya mau apa kada duduk di majelis. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya yang mulia, man ghada li talabil ilmi, man ghada li talabil ilmi, kata Nabi, siapa nang pagi-pagi tulak menuntut ilmu. Apalah sambungan hadisnya nah. Ketinggat dulu. Siapa nang pagi-pagi tulak menuntut ilmu, maka ia diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Lalu lanjutan hadis itu, wa burika lahu fi ma'isyatih, kata Nabi. Dan orang nang menuntut ilmu itu burika lahu, diberkahi baginya fi ma'isyatih, pada kehidupannya. Orang yang mengaji ilmu agama hidupnya beberkat Pak hidup mengaji ilmu nih. Salah satu amalan supaya hidup beberkat, ilmu agama dikaji. Apa yuk arti berkat? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan dari Allah. Ngarannya beberkat itu biar mun harta beberkat, rajaki beberkat misalnya. Paribahasa orang bahari, banyak habis sedikit mayu. Banyak habis sedikit mayu, itu peribahasa Banjar. Banyak ya habis, sedikit ya cukup. Itu beberkah. Orang beberkah itu biar sedikit cukup berataan. Asal beberkah cukup biar begaji sebulan, mohon maaf, cuman 2 juta. Misalnya gajinya sebulan cuman 2 juta. Tapi nang 2 juta tadi diberkahi oleh Allah, cukup semuanya. Keperluan hidupnya bisa tercukupi hanya dengan 2 juta. Tapi kita lihat di sisi lain, ada orang yang gajinya 10 juta sebulan tapi masih tahu hutang. Kada cukup-cukup menukar itu dan ini, kada cukup berhutang lagi. Habis gajian, habis juga duitnya untuk bayar hutang. Aneh. Kenapa bisa kayak gitu? Oh berarti keberkahan ini penting dicari dalam hidup. Supaya hidup keberkat, ilmu agama dikaji, dituntut. Ya, guru-guru kita Masya Allah, kehidupan beliau diberkahi oleh Allah. Karena beliau setiap hari berkecimpungnya dengan ilmu. Tawan ilmu aja, maka hidupnya diberkahi terus diberkahi. Nah, ini pentinglah mencari berkah. Penting buat cari berkah, biar hidup tuh kada sugih, yang penting cukup. Nah, biar kada sugih, yang penting cukup. Tak nukar sepeda motor cukup, nukar mobil cukup, nukar rumah cukup, naik haji cukup. Sugih itu ngarannya aja. Ngarannya sugih itu ya cukup. Al-ghina ghinan nafsi. Nah, ngarannya sugih itu hati nyaman, hati tenang, pikiran damai, itu sugih. Biar rumah kayak istana, pikiran kayak dalam neraka. Kada nyaman hati, sugih lah. Kada belum sugih minto. Nah, ini pentingnya mencari berkat. Salah satu cara supaya berberkat, rajinlah menuntut
ilmu. Itu berkat hidup ya. Nah, tambahan amalan-amalan yang lain supaya berkat bisa ya baca carian. Misalnya supaya para jagian, supaya duit berberkat. Gimana caranya supaya duit berberkat? Bisa biar maulah nang kayak dipatwakan oleh ulama kita, anda duit ketika orang bermaulidan. Misal orang mulai bermaulidan, astagfirullahaladzim li wa li walidayya, mulai orang baca istighfar, anda duit di hadapan orang baca maulid. Selesai orang baca doa maulid, duitnya tadi diambil, masukkan, digabung dengan duit-duit yang ada. Insya Allah duit yang diletakkan di majelis maulid itu ada sir daripada Nabi Muhammad SAW. Ada keberkahan tersendiri daripada Nabi Muhammad. Maka tatkala ia digabung dengan duit-duit yang lain, selama duit itu ada di tangan, jamin tangan pian kada kosong daripada duit. Selama duit itu ada di tangan, jamin pian kada kesulitan duit. Selama duit itu ada di tangan, jamin pian duit kada pernah pagat ada di tangan pian. Bujuran. Dan itu tuh insya Allah kalau pian mengamalkan, pian akan merasakan keberkahannya. Pian akan merasakan keberkahan itu. Bujuran toh, coba aja. Adalah BC lah, nangka itulah. Ada BC. Ada kah? Oh kada ada, berarti harus maulah buan pian nih. Kayaknya bila ada orang pemaulidan, anda duit di hadapan orang baca maulid, datang tuh dia kasih. Ini mau datang orang tuntung udah mulutan aja datang, oh ya pamanda. Orang datang tuh mulai awal tertibul Fatihahnya maulid, datang sudah letakkan duit tuh, selesai doa maulid ambil, lalu digabung dengan duit-duit yang lain, masukkan di dalam dompet, masukkan di celengan dagang. Di mana-mana tempat ada duit, maka duit yang lain ketika digabung dengan duit itu tadi jadi berkah. Jamin jepian, rasakan, kada pacang merasakan kesulitan dalam masalah duit. Insya Allah dinyaman di Tuhan terus. Yalah, maulah kenalah, diulah bila ada orang pemaulidan bawa duit tuh kada usah gitu, hadapan tukang baca maulid, hadapan seorang aja mandak. Itu mau hadapan orang baca maulid, kita abut pulang. Maulah tuh kada usah gitu, gana-gana nang 2.000, 5.000 cukup baik. Nang diandak tuh ini 100.000 diulah pipikan. Bebaya nang minyak lamak habis pas gitu dibaca. Ini barang mau aja belanjakan tukang minyak lama, hilang berkatnya, nyata pecah sudah. Nyaman tuh maulah nanti 2.000 aja, nang kira-kira kada tak belanjakan lagi toh, di 5.000 nyaman itu. Anda kena di hadapan orang baca maulid, gabung dengan duit-duit yang ada, insya Allah merasakan biar keberkahannya. Ulun mengamalkan ini lagi bujang, mulai lagi bujang sudah ulun amalkan. Alhamdulillah mulai lagi bujang tuh kada pernah kesulitan duit. Mulai lagi bujang sudah mengamalkan itu, alhamdulillah. Sampai waktu ulun hendak kawin pun ulun menjujur sorangan, kada ada minta duit wan kuitan. Sore lah kita minta duit wan mama abah. Kita bermodal sorangan lelakiannya. Hendak kawin tuh bermodal sorangan, ini kada bermodal lalu hendak kawin ya pak. Hendak kawin abah disindir, bahjar baju pianto sadang dah kawak ulun. Iya leh jabahnya. Mbah bang napa? Jual leh ulun nih kawin akan sape. Abahnya begitu sape bang, jual ulun kawin akan sape. Oh kan tetap paling gajinya bapak jual sape kawin akan ikam. Ayah dinto bahaya aja. Itu kan ada pemodal ngarannya. Cobalah belajar kita nih jangan mengalihilan kuitan. Walaupun itu kewajiban kuitan mengawinkan kita, tapi cobalah pemodal gitu nah. Pemodal mencari duit, biasa menjujur bini itu duit kita seorang. Jadi merasa hasil seorang gitu. Nah inilah anak muda. Laisal fata may yaqulu hadza abi, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Namanya anak muda tuh bukan yang mengatakan ini abahku, ini kuitanku, ini kaiko, ini. Ilain anak muda itu. Itu kanakan. Kanakan ini abahku, ini umatku, ini kaiko, itu kanakan kayak itu. Walakinnal fata may yaqulu ha anada. Tapi yang dinamakan seorang pemuda, inilah diriku sendiri. Inilah diriku sendiri. Aku bisa kawin dengan cara aku mencari duit seorang. Itu tuh anak muda, hasil karya sendiri ditampayakan.
Itu anak muda yang luar biasa, bukan mengandalkan kuitan. Lah, nanom-nanom lah. Modal tuh hai, nak kawin. Ya, pada pemodal. Ulun bahari ngumpulakan duit pemodal bagaimana. Supaya hendak menjujur biniannya pas arisan gugur. Tambah lucur. Supaya nang lior hendak kawin arisan gugur. Kan ada 4 arisan, ada yang dihendak-hendak. Mungkin ada 4 arisan kayak Pak. Benar biar berhimat kena pacang gugur juga. Aku aja bilangnya gugur arisan, aku jiarah jangan palampayan, besok kumpul ke Banjarmasin jiarah. Jurang 4 lagi kemarisan kade aja. Bungulan ngarannya. 4 kade kayak apa anda gugur aneh-aneh. Kalau kowe ada jangaran ku tabur, adanya mau ah. Malah lain arisan ke-4 timbul maharap lah, udah mau nang itu. Mbak bahari karena arisan 20 juta ya, 20 juta bahari kananya menjujur biniannya 13 juta kan masih bersisa toh 13 juta setengah lah bahari bayar 500 bayar palangkahan ulun mengawini nyating bang yang kakak belum kawin lagi ulun mengawini nyating berdahulu pas bayar palangkahan tak kawah aja yang kakak muka bayar palangkahan aja ulun berubah 500 sekian aja ya 13 juta 500 jadinya tak kawah yang kakak talangkahi bang. Nah itu jujur tuh bahari duit seorang ya pemodal pengantinan duit seorang kayak turang lah lalakian lah jangan mahir nanai jual kuitan nih jadi anak muda sok-sok gaul tapi duit masih mintawan kuitan berokok sampung puting tapi bila mintawan kuitan merisupan paket data di 3 hari habis mintawan kuitan minta pangma aja, apa aja banyak nukar paket jar habis. Orang bila hendak HP itu becari biar sedikit tapi hasil dari tangan seorang. Himong Rasulullah melihat tatkala ada umatnya ini becari dari hasil tangannya seorang. Himong benar. Nah kayak itu tuh, jadi nak kawin tuh modal. Alhamdulillah berkat artinya kita maharagu duit itu tadi dinyamanakan Tuhan urusan kayak itu tuh dinyamanakan Allah Ta'ala dinyamanakan oleh Allah ya setelah kawin pun terus kita mengamalkan itu di mana ada majelis maulid duit itu kita bawa terus kita amalkan seperti itu seperti yang telah diajarkan guru-guru kita alhamdulillah nyaman aja tuh artinya urusan kayak itu tuh nyaman. Ulun betakon non pian nih hendak banyak berduit apa hendak sedikit berduit? Hendak banyak apa sedikit? Nah itu sudah normal manusia. Normalnya manusia pasti hendak banyak duit. Ada yang jawab ulun goreng sedikit kan marah orang nambahnya wah itu bisa wali itu. Ada tapi tahu di duit bisa wali itu. Normal otak manusia pasti hendak banyak berduit. Nah, tapi harus dicari banyak duit ini dengan cara yang sesuai menurut aturan agama. Jangan hendak banyak berduit tapi caranya salah. Ini gara-gara hendak banyak berduit menghalalkan segala macam cara. Ngaji babi ngepet, bagaduh tuyul, ngipri monyet, kawin lawan nyiblorong. Misalnya nih, ini kan yang bertentangan dengan agama. Kalau kita hendak sukit versi agama kita, kajilah ilmu agama. Kaji ilmu agama seperti kitab yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus yang lakopnya masyhur dengan sebutan Habib Sa'ad Al-Idrus. Beliau mengarang kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana caranya engkau bisa jadi orang sugih. Kaji itu kitab. Itu amalan-amalan sugih versi Islam. Versi Islam, Nabi pun kadang menghendaki umatnya jadi fakir tuh kada hendak. Karena fakir tuh bisa menyebabkan jadi kafir. Bisa, karena kata Nabi kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kepakiran menyebabkan jadi kekafiran. Gara-gara kada berduit iman tergadai. Gara-gara kada berduit iman hilang. Gara-garanya toh. Nah maka penting, apalagi akhir zaman banyak godaan, penting kita divisi. Saya kira-kira amalan kita nih ada namanya nyangkut urusan itu. Lalu hidup kita nih nyaman berduit. Niat akan bila berduit tugasan dakwah. Niat akan bila berduit gasan membantui orang. Bilanya berduit gasan menolongi orang.
Insya Allah nyaman pian kayak itu. Nah, mudahan hadir di banyak berduit barataan. Nyaman pian banyak berduit tuh. Nya ada amalan nang kada kawa digawi mun kada pakai duit. Contohnya nang kaya orang berzakat pakai duit. Walaupun ada zakat yang lain kayak berbentuk fitrah misalnya. Ini yang keranjakan duit, zakat mal, bentuknya duit. Ataupun yang lain-lain bersedekah, kebanyakannya pakai duit. Naik haji pakai duit. Mana iki haji pakai duit juga. Kawala mana iki haji mau kada duit. Aku aja mah haji udah hakon mau kada dijujur 35. Ayo kawala pian mana iki mah haji. Mana iki haji mau kada berduit. Ada kawa dijujur dulu nyara kawa mana iki. Nah, makanya nyaman, orang banyak berduit itu nyaman, enggak berbagi-bagi nyaman. Oh, bagi royal, berbagi-bagi sosial orangnya nih. Untuk agama tapi nyalah kadang nang menyawer artis-artis tengah telanjang kada. Tapi yang dibagi-baginya orang bulikan berjumat, berbagi-bagi, bagi wan tuan-tuan guru, bagi lawan habaib. Bagus lu pian bari tuan guru duit itu bagus. Kenapa? Keberkahannya bisa mengalir ke anak cucu. Kenapa Imam Abu Hanifah jadi alim? Karena Abah Sidin pernah memberi Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beri hadiah, akhirnya Allah berikan hadiah anaknya jadi orang alim, orang hebat. Kayak itu juga kita hendak anak kita alim, rancaki memberi orang alim. Walaupun orang alim kada minta barian, orang alim kada minta dibari, tapi kita yang memberi akan membuahkan hasil yang baik. Anak-anak kita tuh dipilih Allah insya Allah jadi orang alim juga. Berkat kita katuju bebari. Makanya bagus benar. Ampun maaf, bukan ulun sok tahu. Ini kampung di sini nih banyak orang Madura. Ada kada tradisi di Madura yang sangat bagus? Ada. Apa tradisinya? Orang-orang Madura ini paling hormat dengan kiai dan habaib. Ketika bertemu dengan habib, bertemu dengan kiai, pasti anak-anaknya yang halus-halus, yang kecil-kecil nih. Nah, halus-halus yang masih kecil-kecil ya. Nah, budak-budak kecil nih. Budak-budak kecil ini diajarkan oleh orang tuanya. Nah, salaman sama habib, salaman sama habib. Tapi tangannya si anak ini diberikan fulus. Diberikan duit 10.000, 5.000. Nah, salaman sama habib, kasih hadiah sama habib. Itu diajarkan oleh orang Madura. Diajarkan biar mulai lagi halus diajarkan anak menghormati habib. Ketemuan kiai gitu juga. Nah, salaman sama kiai, salaman. Tapi salamannya tangannya ada tempelannya. Dikasihkan hadiah kepada kiai. Salaman anak halus tadi 10.000, 5.000. Ulun tahu cerita ini dari Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, Keraksan. Habib Hasan yang di Keraksan itu, Probolinggo ya. Keraksan Probolinggo. Oke. Iya, Keraksan Probolinggo. Habib Hasan bin Ismail beliau bercerita ketika saya bertemu dengan anak-anak orang Madura kata beliau, malah anak-anaknya ini salaman. Ya Habib, salaman, anak saya mau salaman. Bersalaman, ternyata anak halus ini mengunjuki duit 10.000. Oh, ndak usah, kata Habib Hasan. Jangan Bib, ini sudah tradisi kami sejak dari nenek moyang kami, yang mengajarkan sedini mungkin agar anak-anak kami bisa selalu mengasih hadiah kepada orang alim dan habaib. Bagus, ini tradisi orang Madura yang sangat luar biasa. Nah, ini dipertahankan, Pak. Dipertahankan. Jadi anak-anak pian tuh bila bersalaman kita sama orang alim menjuki duit gitu. Nah, anak-anaknya tuh ada guru salaman sama guru menjuki duit gitu. Nah, itu lah menjuki kena lah. Menjuki. Sawat 100 kakak anaknya bersalaman, iyalah 10.000 bersalaman 100 berdaan bertempel. Hibahkan tuan guru. Nah itu yang kita syahid, yang kita garis bawahi. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya senang memberi kepada orang alim dan kepada anak cucu Nabi Muhammad. Walaupun orang alim itu kadang minta, tapi kita yang mengajarkan keberkahan daripada memberi orang alim itu, insya Allah anak cucu kita dipilih Allah jadi orang alim juga. Itu amalannya. Lah paham aja lah.
pihan naik lagi kita. Pun apanya yang lanjut, Bu? Ini lanjut versi Indonesia apa lanjut versi Banjar? Bila versi Banjar lanjut tuh lirut. Namun lanjut versi Indonesia terus artinya. Bahasa Banjar lanjut dah aja. Lanjut tuh lirut. Dari kancang wah ini dah tuh lanjut bahasa Banjar. Ya lain padang, lain bilalang, lain padang, lain bilalang, lain lubuk, lain ikannya, lain benua, lain bahasanya, lain pakaiannya lah. Kada kawa sama, kada kawa bahasa kita leh, bahasa orang Tambilahan kada hingkat tuh bahasa Tambilahan, bahasa kita kada kawa. Orang di sana jarang kesambar kada kawa, kada hingkat, alahan pada orang Banjar Tambilahan tuh. Banjar kedua lah, Masya Allah ada Banjar kedua di Indonesia, yaitu di Tambilahan situ. Ya Allah, bahasanya ada ke Melayu-Melayuan dikit lah. Jadi kalau kita lawas diam di Tambilahan, bisa-bisa kita bahasanya berubah. Bahasanya ya bahasa Upin-Ipin lah. Modelnya kayak itu. Tak payahlah makan banyak-banyak, ya sikit-sikit aja. Ya itulah bahasanya. Ya kayak itulah sudah bahasanya. Allah. Jadi pada intinya apa yang ulun sampaikan malam hari ini di momentum haul seorang ulama yang kita hauli pada malam hari ini, pada intinya ketika kita menghauli ulama, kita sadar sidin jadi mulia karena mengaji ilmu agama, maka kita kaji juga ilmu agama supaya kita dipaham ilmu agama dan hidup kita diberkahi, maka kajilah ilmu agama. Satu itu. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat ada orang dipilih Allah jadi ulama, maka kita menyaksikan inilah orang mulia. Inilah orang pilihan Allah. Ketika melihat mereka itu, maka tugas kita apa? Memuliakan kepada mereka. Karena mereka ini sudah mulia, maka kita muliakan mereka. Baik yang masih hidup maupun yang sudah ke alam barzah, sama-sama kita muliakan. Jadi itulah intinya, kurang lebihnya. Dan kalau kita ingin anak cucu kita jadi orang alim juga, maka salah satu amalannya adalah kita senang memberikan hadiah kepada orang-orang yang alim. Mungkin sinilah naulun sampai akan minta redho, minta halal, minta maaf dan